Oh, tadi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Ani, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, sebelum kita bertemu hari ini, bahwa dari Bu Ani sepertinya ada yang perlu kita diskusikan ini ya. Oke, kalau boleh tahu pada sesi coaching kali ini Bu Ani mau diskusi tentang apa ini? Kalau pada kali ini rencana kepengen coaching tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya. Baik, pembelajaran diferensiasi ya Bu. Oke, kalau gitu dari pembelajaran diferensiasi tujuan apa nih yang hendak Bu Ani capai dari sesi coaching kali ini? Saya kepengen lebih mendapatkan keyakinan untuk merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas seperti itu. Baik Ibu, berarti fokus kita pada sesi coaching kali ini adalah bagaimana Bu Ani bisa lebih yakin gitu ya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti di sesi coaching ini saya dapat membantu Ibu untuk mencari solusi yang baik terkait pembelajaran diferensiasi. Kalau boleh tahu nih Bu Ani, selama pembelajaran ekonomi di pembelajaran Bu Ani ya, itu kondisi saat ini seperti apa? Kondisi saat ini Bu, kadang ada anak yang aktif di kelas, kemudian ada juga anak yang tidak ikut serta gitu Bu dalam pembelajaran. Jadi mereka membuat hal yang di luar dari yang saya sudah rencanakan seperti itu. Ada memang beberapa anak yang aktif di pembelajaran yang udah saya rencanakan seperti itu, yang udah saya rencanakan. Tapi ada juga beberapa anak yang tidak aktif gitu Bu, malah mereka melakukan kegiatan hal yang lain gitu dalam pembelajaran, tidak fokus gitu Bu di pembelajaran. Oke, berarti ada anak yang sudah sesuai dengan targetan Ibu di pembelajaran dan ada juga yang anak yang ternyata dia tidak sesuai dengan target dari pembelajaran. Oke, kira-kira Bu Ani sudah mencari tahu tidak tentang mengapa anak-anak ini melakukan hal seperti itu di pembelajaran? Saya mulai mengkaji sih Bu, mengkaji kalau menurut saya nih, mungkin ya saya berpendapat pembelajaran yang saya sajikan itu tidak sesuai dengan kemauan mereka gitu, tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga saya ingin nih lebih tahu gitu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, sehingga anak yang tidak ikut andil penuh atau tidak aktif dalam pembelajaran itu bisa aktif Bu. Jadi tidak hanya beberapa orang, tapi untuk semua siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti apa ya namanya, prediksi bahwa kayaknya ada yang kurang mengena di murid gitu di pembelajarannya. Baik, kalau boleh tahu di pembelajaran sebelumnya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau sebelumnya saya udah membuat pembelajaran yang interaktif menggunakan handphone, kemudian saya sudah menayangkan video dan sudah ada kuis juga di akhir pembelajaran menggunakan handphone. Saya ngerasa kan kita mempersiapkan pembelajaran itu sesuai dengan zaman mereka gitu kan Bu. Sekarang anak udah mahir untuk menggunakan handphone. Jadi setiap pembelajaran itu saya sajikan pembelajaran itu dengan mereka menggunakan handphone juga gitu. Jadi mereka senang gitu.
Itu sih Bu sejauh ini. Cuman masih saja ada beberapa anak yang kayak kurang antusias, tidak aktif gitu dalam pembelajaran. Padahal sudah disajikan seperti itu gitu. Iya ya, padahal udah sesuai dengan zamannya mereka Iya. ya, dengan adanya gadget, terus Iya. mempermudah mereka proses belajar, tapi menurut Bu Ani ternyata ini belum optimal gitu. Iya. Ya. Oke Bu Ani, berarti di sini permasalahannya adalah kurang optimalnya bahwa anak-anak di pembelajaran ekonomi itu masih ada yang kurang terlibat aktif. Iya. Oke Bu, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Bu Ani, kira-kira nih untuk next kedepannya strategi apa nih yang mau Ibu terapkan untuk perbaikan pembelajaran di ekonomi? Saya rencananya mau tes gaya belajar dulu. Gaya belajar. Jadi di situ nanti mungkin saya akan membagikan anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Semoga dengan adanya strategi itu bisa lebih memaksimalkan gitu, mereka didudukkan atau dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Berarti ada upaya nih Ibu mau coba sesuai dengan kebutuhan mereka yaitu dengan gaya belajar. Gaya belajar berarti ada audio, visual, sama kinestetika ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, kira-kira nih kapan nih Ibu mau mulai strategi untuk tes gaya belajar ini kepada murid Ibu? Sebelum ini sih Bu, sebelum nanti saya masuk di pertemuan selanjutnya, jadi sebelum pertemuan pada materi pendapatan nasional, nanti menghitung pendapatan nasional, itu saya melakukan tes gaya belajar dulu. Nanti jadi pas di hari pembelajaran itu, saya udah mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke. Kalau boleh tahu kapan nih kira-kira Ibu melakukan pembelajaran di kelas dengan materi pendapatan nasional tadi? Tanggal 29 Agustus Bu, tahun 2024 nanti di jam 3.4. Oke, itu jatuhnya di hari Kamis. Baik, berarti gaya belajarnya sebelum itu ya Bu? Ya, sebelum itu saya minta anak untuk tes gaya belajar, karena kami ada grup juga kan Bu, nanti share informasinya dulu, jadi nanti mereka mengirimkan hasil tes gaya belajarnya itu, dengan hasil gaya belajar itu nanti saya kelompokkan. Baik, bagus nih kalau Bu Ani sudah merencanakan strategi yang seperti itu, berarti kan benar-benar pembelajaran Bu Ani nanti sesuai dengan kebutuhan murid. Ya. Oke Bu Ani, pertanyaan selanjutnya, tadi udah ada strategi gaya belajar, kemudian kalau di strategi pembelajaran bagaimana? Kalau di strategi pembelajaran nanti saya pakai model pembelajaran tuh problem based learning Bu. Kemudian nanti ada saya bagikan anak post-it, jadi mereka curah pendapat, nanti dari pertanyaan tematik, saya berikan pertanyaan tematik berdasarkan pembelajaran pada hari itu berkaitan dengan pendapatan nasional, nanti mereka bertukar pendapat dengan menempelkan post-it di depan kelas seperti itu. Oke, itu berarti salah satu strategi ya, dengan problem based learning, kemudian menggunakan post-it, luar biasa. Sepertinya menarik nih menggunakan post-it, jadi anak tuh bergerak ya, bergerak menuliskan pendapatnya, kemudian menempelkan luar biasa Ibu Ani. Mudah-mudahan strategi ini nanti dapat Bu Ani lakukan di observasi ketika pembelajaran di kelas, kemudian bisa berjalan efektif ya Bu Ani ya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana nih Bu Ani mengukur bahwa pembelajaran Bu Ani benar-benar sudah berhasil? Berdasarkan tujuan pembelajaran Bu, jadi kalau pada pembelajaran pendapatan nasional itu anak bisa mengetahui konsep pendapatan nasional, kemudian di sini lebih ditekankan untuk menghitung pendapatan nasional dengan dua pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Jadi anak mampu memilah mana yang bagian komponen yang masuk pendekatan pendapatan, mana yang masuk di komponen pendekatan pengeluaran. Oke, berarti mengenal konsep sama bisa menghitung. Iya, menghitung. Kalau boleh saya tahu, area pengembangan seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dari murid-murid ini? Area pengembangan itu ini Bu, profil ya, boleh. Profil pelajar Pancasila Bu, mereka benar
kritis, di dalam kelompok bisa bekerja sama dalam berdiskusi, kemudian mereka bisa bertanggung jawab mempresentasikan hasil dari kelompok mereka, diskusi mereka. Oke, luar biasa Bu Ani. Sepertinya nanti kalau saya belajar tentang pendapatan juga kayak seru ya. Boleh ya. Oke, baik Bu Ani. Terakhir nih Bu Ani, kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Komitmennya saya akan merencanakan pembelajaran yang interaktif, inovatif, yang sesuai dengan pembelajaran pada saat ini, dengan teknologi, kemudian dengan menambah tes gaya belajar, sehingga kita lebih tahu gitu kebutuhan anak berdasarkan gaya belajarnya seperti itu. Mungkin salah satunya itu. Oke. Baik Bu Ani, dari apa yang sudah Bu Ani sampaikan terkait pembelajaran diferensiasi, kemudian permasalahan di kelas Bu Ani, dan Bu Ani sudah merencanakan strategi. Selanjutnya ada lagi atau tidak yang ingin didiskusikan? Saya rasa cukup Bu. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau tiba di tengah gitu atau apa, nanti mungkin saya tanya lagi ke Ibu. Boleh ya? Boleh Bu, dengan senang hati saya bisa membantu Ibu untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, baik Ibu, nanti saya mohon izin tadi di hari Kamis tanggal 29 untuk melakukan observasi pembelajaran. Saya ikut di kelas Ibu untuk sekaligus mengambil video pembelajaran ya Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan rencana Ibu berjalan lancar, kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan juga tercapai. Oke, terima kasih Bu Ani, senang bisa berdiskusi dengan Bu Ani dan berkolaborasi dengan Bu Ani. Oke, assalamualaikum Bu Ani. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Minta tolong Ibu ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Bersiap, doa belum belajar mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sebelumnya coba dicek dulu apakah di bawah mejanya, di samping-sampingnya, apakah sudah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah jangan diambil. Posisikan, kita ambil posisi yang paling nyaman sebelum kita melakukan pembelajaran. Sudah? Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, apakah masih ingat dengan PPK dan salam PPK? Masih ingat? Yuk, kita sama-sama sebelum kita mulai, kita sebut PPK dan salam PPK. Berdiri semuanya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih Ibu ucapkan kepada semua. Selanjutnya, karena kita pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu pendapatan nasional. Dimana pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang
pendapatannya diterima. Tunjuk tangan, siapa yang bisa menyampaikan? Pendapatan nasional. Silakan. Ya, silakan Iqbal. Pendapatan nasional. Pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Ya, benar ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang pendapatan nasional, yaitu pendapatan yang diterima oleh semua rumah tangga, baik itu rumah tangga konsumen, baik rumah tangga produsen, masyarakat luar negeri dan pemerintah. Di sini pada hari ini pembelajaran selanjutnya kita akan menganalisis perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan. Jadi ada dua pendekatan yang akan kita pelajari nanti untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu ada pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Oke, sudah. Nah, sebelum kalian melanjutkan, Ibu ada video, mohon diperhatikan videonya dan apabila nanti ada poin-poin penting silakan ditulis di bukunya. Oke? Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang besar. Namun, di balik pertumbuhan itu, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup besar, namun angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga tergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran harus segera diatasi agar dapat memperbaiki kuantitas serta kualitas ekonomi Indonesia. Tingkat impor Indonesia tergolong masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian rendah, sementara pertumbuhan penduduk terus-menerus meningkat, sehingga harus ditekan seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Umumnya, masalah ini dipengaruhi oleh besaran pendapatan, harga barang dan jasa, hingga seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Belakangan ini, hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, juga turut merasakan inflasi yang disebabkan COVID-19 maupun perang Rusia-Ukraina. Hal ini juga turut mempengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan suku bunga pinjaman yang relatif naik sehingga perluasan dunia usaha jadi sedikit terhambat. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Disadari atau tidak, ini mempengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Minimnya perencanaan infrastruktur dasar industri, yakni Internet of Things atau IoT, dan mitigasi tenaga kerja juga mempengaruhi masalah ekonomi di Indonesia. Penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir turut mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Padahal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, seharusnya pemerintah lebih tepat sasaran dalam menentukan mana yang berhak menerima subsidi. Pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami penurunan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan.
Akibatnya, beban pembiayaan mengular karena bagi pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial di pedesaan. Oke. Nah, jadi berdasarkan video tadi, itu apa? Video apa? Masalah ekonomi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Itu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan itu. Kemudian selanjutnya, nah, Ibu ada pertanyaan, silakan sendiri ya, ditulis di kertas ini, kemudian ditempel ke papan tulis. Ini ada link di belakang. Silakan langsung ditulis ya pertanyaannya di depan. Soalnya nggak usah, jawabannya aja. Itu soalnya ada di depan. Nggak usah dibuat soalnya, nggak mau apa? Soalnya nggak usah dibuat, langsung aja jawabannya di kertas kosong. Ya, tulis nama ya. Setelah selesai, itu kasih waktu 5 menit. Nanti langsung ditempel di sini. Soal nomor 1. 2. Yang sudah boleh langsung ditempel ya. Karena di belakang itu udah ada double tick, udah buka, udah tempel. Sudah azan. Ya. Ya kan?
Ayo, tempel aja, bebaskan kemudian. Dibuka lagi belakangnya ya. Gak apa-apa. Kertasnya kan bisa. Ulang lagi ya. Jangan lupa posisinya tulis nama ya. Tulis saja ketiga-tiganya. Kan ibu ini kan, nggak apa-apa. Di nomor mana? Kenapa? Jangan belakang itu kan kiri. Nggak bisa. Dah. Belakang itu belakang. Oke, silakan kita share. Waktunya sudah habis. Boleh tempel di bagian nomor 3 juga nggak apa-apa. Yang mana? Bebas yang mau tempel di mana? Jangan di ujung. Oke. Sudah semua? Ya. Di bagian nomor 2, kalau saja di bagian nomor 3. Atau di nomor 2. Oke, sudah? Oke, ibu bacakan ya. Nah, silakan sebelum ibu bacakan hasil dari pemahaman kalian. Coba, Satria baca soal nomor 1 Satria.
Untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Ya. Untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Di sini ada yang menjawab untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi suatu negara yang sudah dicapai. Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian. Mengukur berapa baik kesejahteraan bersama. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran. Jadi itu ya pemahamannya. Untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Jawaban dari kalian sudah benar. Jadi untuk menghitung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kategorinya yaitu kesejahteraan, kemakmuran, pendapatan itu dilihat dari kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oke, yang nomor 2, silakan. Siapa yang baca soalnya? Nih ya, silakan. Nomor 2, dari mana saja sumber pendapatan negara? Nah, dari mana saja sumber pendapatan negara? Ada penerimaan perpajakan dari pajak. Kemudian ada yang bilang penerimaan bukan pajak, bantuan luar negeri, penerimaan pajak. Jadi benar ya, penerimaan itu sumber pendapatan atau sumber penerimaan pemerintah. Nanti kita akan ulas lagi. Itu pendapatan pajak dan non-pajak. Ada juga pendapatan migas dan non-migas. Karena kita penghasil, salah satu penghasil minyak bumi. Jadi itu adalah pendapatan dari sumber daya alam yang kita miliki. Itu adalah sumber pendapatan negara. Tadi ada di video. Di sini ada saya yang nulis. Pinjaman. Ada nggak yang dari video tadi ada kegiatan yang dilakukan kalau kita kegiatan dengan pemerintah luar negeri? Kegiatan apa yang akan masuk ke pendapatan? Ada yang tahu? Kalau kita menerima uangnya apa? Ekspor ya, pajak dari kegiatan ekspor ya. Itu dia penghasilannya juga berarti memang dari besarnya penghasilan pajak atas kegiatan ekspor dan impor. Oke, ini benar. Nah, yang nomor 3, siapa yang membaca? Nomor 3, soal nomor 3. Ya, silakan Sri Molita. Bagaimana caranya pemerintah menghitung pendapatan nasional? Nah, bagaimana cara pemerintah menghitung pendapatan nasional? Di sini sudah ada pilihan yang akan kita pelajari. Pendekatan pendapatan ada yang menulis sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Kemudian ya ini sama menggunakan rumus RPIP itu sewa ditambah bunga ditambah laba ditambah upah. Oke, sama. Oke. Rumusnya berarti secara garis besar ada yang menghitung sudah dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Tapi ada juga yang menghitung secara umum hasil dari produksi, hasil dari membeli, aktivitas ekonomi suatu negara dalam kurun waktu tertentu atau terdekat. Itu untuk menghitung pendapatan nasional. Oke, baik. Nah, silakan selanjutnya silakan anak-anak ibu duduk berdasarkan kelompok sesuai dengan tes gaya belajar yang ibu share kemarin di grup. Silakan. Iya.
5 di bagian kausa boleh atau di bagian definisi boleh? Yang di situ berarti kosong 1. Di bagian definisi ya. Kelompok 1 Talia, di 2 Neta, Kevin, Satria, Vanessa. Ini orang 2 Monica, Devi, Dika, Dul, Erangga, dan Yoga. Kelompok 3 Afrina, Radit, Radita. Ini Radit ya. Jangan ada ya. Sapa, Iqbal, dan Haikal. Akhirnya ada ya. Naila, kemudian Naila, Haikal, Mulut, Adwan, Melisa, Radit. Nomor 5 Kausa, Riki, Mutiara, Andrea, Nikolita. Oke. Oke, sudah. Silakan perhatikan lagi. Ini sebelum kalian melakukan diskusi dengan kelompoknya, ini itu ada tambahan materi pembelajaran yang sudah ibu ambil dari YouTube. Boleh diperhatikan ke depan. Duduknya mengarah tetap arahnya ke depan. Oke ya. Yang lain suaranya ya. Menghitung pendapatan nasional. Tips dari saya diminta untuk menghitung pendapatan nasional. Metodenya apa? Karena untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 metode. Nah, pada saat ini akan saya jelaskan 2 metode dulu. Karena 2 metode ini yang sering kalian membuat bingung atau malu-malunya terus mana yang digunakan. Ada 3 metode. Nah, pada metodenya apa? Untuk menghitung pendapatan nasional. Tips dari saya, jika ada soal diminta untuk menghitung pendapatan nasional, kalian pastikan dulu metodenya apa. Karena untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 metode. Nah, pada
pada saat ini akan saya jelaskan dua metode dulu, karena dua metode ini yang sering kadang membuat bingung atau lupa ingat rumus mana yang digunakan. Yang pertama yaitu metode pendapatan dan yang kedua yaitu metode pengeluaran. Jika diminta menggunakan metode pendapatan, maka gunakanlah rumus Y, yaitu pendapatan nasional, sama dengan R ditambah B ditambah I ditambah P. R itu dari rent atau sewa, B itu dari wage atau upah atau gaji, I itu dari kata interest atau bunga, sedangkan P itu adalah profit atau laba. Sedangkan ketika diminta menggunakan metode pengeluaran, maka gunakanlah rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana C itu adalah data konsumsi, ini I besar ya, beda dengan I yang ada di sini. Kalau I di sini itu I kecil dari interest, data bunga atau interest, sedangkan I di sini adalah investasi. Hati-hati ya, sama-sama I tapi berbeda. Kalau interest itu masuk ke metode pendapatan, kalau investasi masuk ke metode pengeluaran. Selanjutnya kemudian data yang ketiga yaitu G atau government, pengeluaran pemerintah. X di sini adalah data ekspor dan M di sini adalah data impor. Nah, dari paham kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama, diketahui negara ABC memiliki data dalam 1 tahun sebagai berikut. Dalam juta ya, konsumsi sebesar 500.000, investasi sebesar 400.000, pengeluaran pemerintah sebesar 300.000, ekspor sebesar 200.000, impor sebesar 100.000, pendapatan sewa sebesar 600.000, upah tenaga kerja sebesar 700.000, pendapatan bunga sebesar 800.000, laba usaha sebesar 900.000, dan jumlah penduduk negara ABC ini sebesar 1.000 jiwa. Nah, diminta hitungan besarnya pendapatan nasional negara ABC itu jika menggunakan metode pendapatan. Maka jika menggunakan metode pendapatan, rumus yang kita gunakan ini ya, Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Data yang tidak dipakai tidak usah bingung, berarti itu adalah data penggabung yang kalian ambil hanya R itu dari kata rent, ini ya pendapatan sewa. Nah ini 600.000 kita tulis di sini 600.000. Kemudian W itu dari wage atau upah ini sebesar 700.000, kita pindahkan ke sini 700.000. Kemudian ditambah I itu adalah interest, nah ini bunga 800.000, kita pindahkan ke sini 800.000. Ditambah P itu profit atau laba sebesar 900.000, nah kita pindahkan ke sini. Jadi data yang lain kamu nggak usah bingung lah, data yang lain digunakan untuk apa Kak? Nah ini hanya data penggabung aja, ambil saja data yang digunakan, yang tidak digunakan berarti ditinggal. Nah setelah itu tinggal jumlahkan saja, 600.000 ditambah 700.000 ditambah 800.000 ditambah 900.000, maka akan ketemu 3 juta. Nah inilah pendapatan nasional negara ABC menggunakan metode pendapatan, yaitu pendapatan nasionalnya sebesar 3 juta. Kita ke contoh soal yang kedua. Nah soalnya masih sama seperti tadi, datanya masih sama, hanya saja pertanyaannya diganti. Apabila DNP dicari dengan metode pendekatan pengeluaran, pengeluaran ya, maka berapakah besarnya pendapatan per kapita? Yang ditanya pendapatan per kapita, pendapatan per kapita dari negara ABC. Untuk mencari pendapatan per kapita, kita menggunakan rumus pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Jadi harus tahu pendapatan nasionalnya. Nah, di sini pendapatan nasional diminta menggunakan metode pengeluaran. Nah, kalau menggunakan metode pengeluaran, maka menghitung pendapatan nasional menggunakan rumus ini. C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Maka Y sama dengan C, kita cari C itu dari kata konsumsi,
Ini ya konsumsi 500.000, kita tulis di sini 500.000 ditambah ini tuh dari kata investasi sebesar 400.000, ini kita pindahkan ke sini 400.000 ditambah G, yaitu adalah pengeluaran pemerintah, ini sebesar 300.000, kita pindahkan ke sini 300.000 ditambah X itu dari kata ekspor 200.000, kita pindahkan ke sini 200.000, kemudian dikurangi M itu adalah impornya berapa ya? Nah, ini ketemu 100.000, kita kurangi 100.000. Setelah itu kita jumlahkan 500.000 ditambah 400.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000 dikurangi 100.000, hasilnya adalah 1.300.000. Ini adalah pendapatan nasional negara ABC menggunakan metode pengeluaran. Nah, yang diminta adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Kita tulis di sini pendapatan nasionalnya tadi ya 1.300.000 dibagi jumlah penduduk nih. Jumlah penduduk kita cari datanya. Nah nih, jumlah penduduknya 1.000. Kita pindahkan ke sini 1.000. 1.300.000 dibagi 1.000 sama dengan 1.300. Ya, jadi dua metode yang sering kita gunakan. Apa metode ini yang pertama? Pendapatan, dan yang kedua pendapatan pengeluaran. Nah di sini ada yang mintanya pendapatan per kapita. Kalau per kapita ini berarti per orang, makanya dibagi dengan jumlah penduduk. Tapi kalau pendapatan nasional jumlahnya berapa? 1.300.000 tidak dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di negara, di sini negara ABC. Oke. Selanjutnya ibu akan membagikan KPD dan mengerjakan petunjuk yang ada di dalamnya ini dengan kelompok ya, diskusi dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 20 menit, maksimal 20 menit. Boleh buka bukunya senyaman mungkin. Gimana caranya biar bisa sama-sama? Langsung aja nanti ditulis di kertasnya ya jawabannya. Nah di bawah itu boleh apa di sebaliknya apa? Ini pakainya. 20 menit ya maksimal. Alangkah baiknya sebelum dari 20 menit kita lewat waktunya. Video di sini, Bu. Boleh?
Di dalam ini juga ada kawannya. Di sini juga kawan di dalam ada itu loh dia berarti apa yang digunakan data apa yang digunakan kalau menggunakan apa keluaran apa bicara juga apa itu ini sampai apa dinamai
Nggak ada nama lagi ya?
Ibu, ya, yang lihat saya. Sini, Bu. Kenapa yang kita tak? Bisa jadi datang. Sudah jadi datang. Langsung aja lagi Waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis, Ibu minta tolong perwakilan kelompoknya cabut siapa dulu yang akan presentasi. Ini untuk menyampaikan hasilnya.
Waktu diskusinya sudah habis, yang lain suaranya silakan yang presentasi dari nomor berapa dulu? Ya, silakan. Tulis. Boleh. Nomor berapa? Pilih ya, antara nomor 1 nomor 2. Nomor 1, oke. Yang lain pilihan ya. Mau dijelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain suaranya? Nomor berapa? Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kita melihat saja pendekatan pendekatan. Berarti kita memiliki Y, S tambah B tambah I tambah P. Jadi upahnya 22 juta dan I-nya benar. B, I, dan B lalu saja kita gunakan semuanya ini. Dan kita menjawabnya itu 85.500. Dan ini saja ini kan saya menjawabkan nomor 1 dan itu oleh kami tadi. Jadi, apakah ada yang ingin mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya untuk pendekatan pendapatan. Ya, siapa yang nomor 2? Siapa pendapat undian nomor 2? Nomor 2, kamu mana? Ini ya. Baik, sudah siap? Nomor 2. Ini
bawahnya bisa. Dan dikurangi impor dan sebesar 4.200.000. Dan total tugas pembayarannya adalah 71.500.000. Kira jawaban yang dikasih diskusi kami, apakah teman-teman ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu makanya kelompok 2 kelompok lagi yang belum presentasi. Nomor 1, apakah ada yang berbeda? Ada yang beda? Ada. Nomor 2? Ada yang beda? Beda. Kamu tadi ini yang beda lagi. Beda. Nomor 2-nya beda. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan hasil kerja keras kami. Pak, tapi ini ada.
Kelompok kausan sama apa beda? Sama dengan kelompok Nanti ada yang bertanya nanti biar dia jelas dulu ya. Dia jelas dulu ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Siapa mau tanya? Untuk siapa?
Tidak betul di belakang koma itu menandakan kalau itu rugi. Iya. Ya. Nggak ngaruh. Banyak deh. Dapat sama di sini. Nolnya Nolnya berapa kalau 4.500.000? Nolnya 7. Tambah dulu berapa? Sudah 5 titik. Hasilnya 18 juta ditambah 46 ditambah 6 berapa? 29. Benar nggak? Itu salah lu. Apa ya? 8 ditambah 12 berapa? 20. 0 tambah 2 tambah 1 tambah 3. 7 berarti 70 juta. 70 juta ditambah 1 juta. 81 juta. Ya, nggak apa-apa. Jadi dia tahu ya caranya gimana. Ya, dari kami. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok yang presentasi. Ibu minta satu orang untuk memberi kesimpulan. Boleh? Siapa? Pembelajaran hari ini kesimpulan apa yang dipelajari hari ini? Ya? Apa? Untuk menghitung sama-sama. Untuk menghitung pendapatan nasional, silakan Devi. Ya, untuk menghitung pendapatan nasional ada 2 metode pendekatan. Yang pertama, pendapatan dengan rumus apa deh? Y sama dengan R tambah W tambah I tambah B. ya. Y tambah Y sama dengan Y sama dengan sewa ditambah upah ditambah gaji ditambah bunga. Sedangkan pendekatan yang kedua, silakan Ivan pengeluaran. Y sama dengan tambah I tambah kurang N. Itu ya. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangin. Oke. Selanjutnya masih ada waktu 1 menit ya. 1 menit kita tulis. Oke. Siapa yang ada sebelumnya nggak? Kalau handphone boleh namanya di bawah kelompoknya ya. Berkawan sama kelompoknya. Siapa tadi ini ya? Kamu saya ke bawah. Ada bawah. Sebentar. Belum. Join aja berarti tuh. Ricky join sama apa? Adrian join sama Ricky. Kausa join sama Sandra. Ada lagi loh, Benpan. Devi join sama Sudah semua? Sudah semua?
Nah, boleh kita. Udah? Satu yang belum? Apa lo? Nanti ada yang belum masuk dulu, silakan masuk dulu ya. Jangan sampai kepedean, karena nanti oh, itu Pak, pergi dulu. Dah? Tunggu, ada yang masuk. Yang belum masuk. Apa bedanya? Tunggu lagi. Ya, kakinya lagi. Oi, ini yang mana? Waktunya seperti ya. Dan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Sebelum meninggalkan ruangan, mohon kiranya kalau ada meninggalkan jejak sampah atau apa sekarang lebih kurang maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.